Kita langsung ke berita yang pertama. Malam ini kita bahas soal fakta sidang kasus pemalsuan uang yang bikin publik tercengang. Kaget. Jadi Rabu 23 Juli 2025 kemarin, sidang lanjutan perkara pemalsuan uang skala triliunan rupiah kembali digelar di ruang sidang Kartika Chandra, PN Sunggu Minasa, Kabupaten Goa. Agenda sidangnya memeriksa terdakwa utama Anar Salahuddin Sampetoding yang oleh jaksa disebut sebagai otak dari sindikat pemalsuan ini. Kasus ini juga menyeret salah satu universitas di Makassar, tapi bukan karena riset ilmiah, bukan karena prestasi akademik, tapi karena perpustakaan kampusnya dijadikan pabrik cetak duit palsu. Lokasinya bukan di ruang baca, bukan di rak buku, tapi di toilet perpus. Di toilet. Bayangin, toilet jadi pabrik cetak duit palsu. Teknologi ya? Teknologi ya? Uye. Kalau penonton mau ke toilet paling bawa HP, sabun atau tisu, terus duduk bengong, scroll TikTok, buka mobile banking, cek saldo, lanjut lagi pelongo-pelongo, ngelamun, kosong. Tapi kalau buat Anar CS, mau ke toilet yang dibawa kertas sama tinta. Di dalam toilet kerja, keluar toilet tebar duit. Duit palsu. Ada teman yang palsu aja kita sebel ya. Apalagi dapat duit palsu. Maunya cuan, nggak taunya kacuan deh loh. Kacian ya. Jadi ingat dulu pas kita masih kecil, terus ngerengek mainan mahal ke bapak. Sering tuh dengar bapak ngedumel. Enak aja main minta-minta, dikira bapak BAB duit. Tapi sekarang Anar CS ini membuktikan kalau ke toilet bisa jadi duit. Ke toilet ah. Sidang yang dimulai pukul 14.30 WITA itu dipimpin Majelis Hakim Dian Marta Budi Nugraini, Sihabudin dan Yeni. Jaksa penuntut umum hadir lengkap, Basri Baco dan Arya Perkasa Utama. Di depan majelis, Anar udah kayak aktor drama Cina. Baca keterangan dengan suara bergetar, kadang menangis, tiba-tiba teriak. Ekspresinya datar, sedih, bingung, dan sopolos. Nyampur jadi satu. Bisa aja saya. Dalam sidang, saat hakim tanya sejauh mana keterlibatannya, Anar bersikukuh nggak tahu apa-apa. Bahkan dia mencabut seluruh isi berita acara pemeriksaan atau BAP yang selama ini jadi dasar penuntutan. Katanya dia ngantuk pas diperiksa. Nggak sadar tanda tangan BAP. Dia bilang saya capek, saya cuma pengen bebas. Jaksa langsung membantah. Jaksa bilang kalau Anar sudah 2 kali diperiksa dengan pengacara yang dia pilih sendiri. Jaksa akhirnya tanya, kalau begitu kenapa dicabut BAP-nya? Anar jawab, ya saya capek, saya ketiduran. Luar biasa. Diperiksa bisa ketiduran. Emangnya lagi sleep call sama pacar? Halo sayang, udah tidur ya? Itu siapa yang ngorok sayang? Kadal kebon. Udah tahu gua yang tidur masih nanya lagi. Dalam sidang, Anar juga cerita saat rumahnya digerebek, dia sempat telepon Kapolsek Talo. Katanya rumah itu dia titip ke Kapolsek untuk dijaga. Dititip ke Kapolsek. Rumah orang kaya, bahkan rumah pejabat aja yang jaga satpam. Lah ini bukan pejabat, rumahnya minta dijagain Kapolsek. Kesenjangan keamanan. Di sidang, Anar masih sempat curcol, ngeluh pas dijadikan DPO, daftar pencarian orang. Katanya, saya belum diperiksa kok udah jadi buron. Anar bilang tahu dirinya jadi DPO dari media. Dia juga cerita sempat nyariin Kapolsek, Kapolda, Kapten Amerika, Filippo Inzaghi, Zanetti, siapa aja dicariin buat klarifikasi. Tapi nggak ada yang mau nemuin. Penjahat lain kalau jadi DPO kabur, ngilang, ini malah nyamperin kantor polisi. Ibarat orang main petak umpet, dia ngintilin yang jaga tuh.
Akhirnya usaha Anar nggak sia-sia. Beberapa hari kemudian polisi memanggil Anar dan tanpa basa-basi langsung ditetapkan jadi tersangka. Drama sidang makin panas saat sidang membahas barang bukti surat berharga negara atau SBN senilai 700 triliun rupiah. Banyak sekali. Anar langsung nangis histeris, volume suara naik 2 oktav. Celine Dion minder tuh kalau denger. Anar teriak, semua ini fitnah. Saya nggak tahu menau soal SBN itu. Semua itu fitnah. Kalau mau sehat fitness. Wah. Melihat Anar yang kelakuannya mirip bocah cranky, hakim sampai beberapa kali nyuruh dia tenang. Tapi yang tenang justru pengacaranya, Battle Andi Kamarudin, yang malah kasih statement mirip komika lempar punchline. Gimana tuh? Dia bilang kalau klien kami punya 700 triliun, dia nggak akan nyagup, tapi langsung nyapres. Ya bisa sih nyapres pakai duit 700 T, bisa bangun negara sendiri, bikin mata uang sendiri. Tapi kan duitnya palsu. Halu. Lalu soal mesin cetak uang yang juga dibahas dalam sidang, Anar bilang mesin bukan dari China tapi dikirim dari Kediri. Dari seseorang yang udah meninggal sebagai ganti utang. Mungkin utangnya besar, jadi bayar utang pakai mesin cetak uang, biar cetak sendiri uangnya ya. Bisa gitu. Dia juga jelasin kalau mesin itu awalnya mau dipakai buat cetak alat peraga kampanye Pilgub. Oh, gitu. Tapi karena gagal nyalon, mesinnya nganggur di garasi. Iya, bisa gitu. Jaksa penuntut umum nggak main percaya aja sama keterangan Anar, mereka punya data lengkap. Jaksa bilang Anar menyuruh Muhammad Syahruna untuk belajar bikin uang palsu sejak 2022 sampai 2023. Udah disuruh. Dana 287 juta rupiah juga dikucurkan secara bertahap buat beli alat dan bahan produksi. Udah siap. Jaksa juga mengungkap kalau produksi uang palsu awalnya dilakukan di rumah Anar, lalu dipindah ke toilet perpustakaan kampus. Bukti-bukti dan data yang diungkap dalam sidang sebelumnya juga sudah dicek bareng-bareng. Jadi sekitar jam 8 pagi sebelum sidang ruang digelar, majelis hakim dan jaksa sidak langsung ke lokasi. Hasilnya mencengangkan. Dan juga membuat kaget ya. Udah kaget duluan. Kaget. Lanjut nggak nih? Lanjut. Toilet perpustakaan benar-benar disulap jadi ruang produksi uang palsu. Ruang produksi itu berada tepat di sebelah ruang mantan kepala perpustakaan Andi Ibrahim yang juga jadi terdakwa. Mereka produksi malam hari nunggu kampus sepi. Kayak mahasiswa lagi ngoprek skripsi, tapi bedanya kalau mahasiswa masih ngopi, masih jajan, masih muterin roda ekonomi. Lah ini geng-geng uang palsu nggak nyumbang apa-apa, malah ngancurin ekonomi. Iya, betul. Saat sidang lapangan, foto Andi Ibrahim juga hilang dari dinding jajaran mantan kepala perpustakaan. Padahal foto-foto mantan kepala perpus lainnya masih nempel di tembok. Udah kayak habis putus, sakit hati, terus semua foto mantan tiba-tiba hilang di feed. Sambil bikin video klarifikasi putus. Dari kasus ini total melibatkan 15 terdakwa dari ASN, dosen, pegawai bank, sampai ASN di DPRD dan Dinas Kominfo Sulbar. Banyak. Dan uang palsu yang dicetak Anar CS ini nggak kaleng-kaleng. Bukan uang monopoli. Bukan juga uang mainan yang ada mukanya Upin Ipin tuh. Sama Opet. Ya. Tapi kualitas uangnya nyaris mirip uang cetakan negara. Bahkan disinarin pakai X-ray nggak ketahuan kalau palsu. Padahal itu duit lahir dari toilet. Udah kayak duit asli tapi yang ini asli palsunya. Sementara sidang dipastikan terus bergulir dengan fakta-fakta baru bermunculan. Tapi satu hal yang udah jelas, ini bukan cuma soal pemalsuan uang. Ini pengkhianatan nilai, integritas, dan fungsi toilet. Ketika kampus dijadikan lokasi kejahatan, saat integritas dikhianati dengan uang palsu, maka yang rusak bukan cuma stabilitas ekonomi negara, tapi moral bangsa. Dan pemulihannya nggak bisa cuma pakai audit, harus pakai keberanian.